Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang berdoa. Amin. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 11 di bawah perikop syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu akan menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bukan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Padanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas kasih karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia
adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita berbicara tentang pengudusan emosi bagian duka cita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang duka cita. Semua kita pasti beranggapan kalau berbicara tentang duka cita berarti berbicara tentang kematian. Dan melekat sekali perasaan itu, tanggapan itu, pemahaman itu terhadap hal-hal yang berbicara tentang duka cita, yakni hal-hal yang berbicara tentang kematian. Tetapi hari ini saya mau bilang bahwa duka cita yang digambarkan di sini bukan hanya karena kematian, tetapi duka cita karena kehilangan hal-hal untuk mencintai Allah kita Yesus Kristus yang telah memberikan ketong segala sesuatu, yang telah memberikan ketong cinta kasihnya yang tidak ada duanya lagi. Jadi kita mengalami duka cita karena bukan hanya kehilangan jiwa raga orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi mengalami duka cita karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita mengalami duka cita itu. Tentu semua orang punya caranya masing-masing memberikan respon terhadap tindakan duka cita ini. Bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang kita hadapi, yang kita tahu bahwa itu mengambil atau menghilangkan kita punya orang-orang tertentu, kita perasaan-perasaan tertentu yang memberikan ketong dampak yang cukup besar terhadap ketong pun diri. Ketika mengalami duka cita, ketong selalu berkuat di dalam bahasa bahwa pengharapan Tuhan itu harus diwujud nyatakan. Jangan sampai ketong hanya omong tentang pengharapan ketika duka cita itu menyelimuti ketong punya diri dengan mengambil atau mengerogoti ketong punya kehidupan. Jadi bukan hanya nanti dia datang dalam kondisi teguran, tetapi datang sampai kepada kata duka cita yang sesungguhnya, yakni mengambil orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dengan respon ketong terhadap duka cita itu sendiri, ketong diajak untuk tetap setia di dalam Tuhan, berharap, bersekutu, dan mengingat bahwa pengharapan itu akan terus hidup di dalam kita, dan Tuhan terus hidup di dalam kita, menghidupi kita, bertumbuh-tumbuh sama-sama dengan kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi jangan lagi melakukan hal-hal yang berpikir bahwa duka cita itu hanya berbicara tentang hal-hal yang kehilangan orang-orang tertentu, tetapi berbicara juga tentang ketong kehilangan ketong pun diri yang dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Selamat menikmati kehidupan dalam Tuhan. Semoga kita semua tidak dalam kondisi duka cita ketika berhadapan dengan Allah, dan semua kita dapat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak saudara semua, kita akan menutup renungan pada saat ini dengan berdoa. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita semua satu hati dan pikiran
di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.